bergerak agar tercapai merdeka belajar yang diharapkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fatur. Monggo barangkali ada yang mau menambahkan. Kayaknya Pak Amar. Oke, monggo Pak Amar silakan. Baik, selain berkolaborasi dengan sesama guru, kita juga perlu berkolaborasi dengan pihak lain. Pihak lain itu maksudnya seperti orang tua murid, komite, pengawas, dan tadi itu merupakan suatu tim untuk mewujudkan perkembangan proses belajar mengajar, karena pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab guru saja, tapi kita harus bersama dengan pihak lain seperti orang tua, karena di sekolah itu perilaku terbatas, tapi yang lebih banyak waktu dalam dalam mewujudkan pendidikan itu adalah juga di rumah. Itu menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Monggo anak-anak mau menambahkan anak-anak. Saya dan guru lain. Yakin, ayo Arjun. Ya, ayo Arjun. Ganteng ini. Saya menginginkan guru di sekolah saya paham bahwa guru berperan sebagai fasilitator dalam setiap kegiatan merdeka belajar, sehingga guru melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan mengutamakan keaktifan siswa serta menggunakan bermacam-macam metode pembelajaran dan mampu berinovasi serta mempunyai keyakinan untuk melakukan perubahan yang dimulai dari dirinya sendiri yang mengutamakan kepada murid. Ya, terima kasih Arjun. Arjun menginginkan guru yang berperan sebagai fasilitator dalam setiap kegiatan anak-anak ya. Arjun juga menginginkan bahwa metode pembelajaran yang diberikan harus berinovasi ya Arjun ya. Ya, terima kasih Arjun. Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditambahkan? Monggo Pak Wito. Terima kasih Bu. Kalau menurut saya guru harus menjadi teladan, seorang model sekaligus mentor dari anak atau siswa yang di dalamnya mewujudkan perilaku yang berkarakter, yang meliputi olah pikir, olah hati dan olah rasa, saling menyayangi dengan teman yang lain, dan saling menghargai. Ya, terima kasih banyak Pak Wito. Bapak Ibu ada yang mau ditambahkan lain? Ya, terima kasih sedikit Bu. Oke, monggo Pak Amal. Selain tadi disampaikan dengan berbagai pihak seperti orang tua, pengawas, dan sesama rekan kerja, juga perusahaan-perusahaan di lingkungan kita ini seperti kita tahu bahwa kita ini dikelilingi oleh berbagai perusahaan. Mereka juga terlibat untuk mendapatkan untuk pendidikan di lingkungan kita, seperti yang sudah kita laksanakan hampir tiap tahun. Kita kan sudah cermat seperti yang dilakukan oleh PT Kadin. Itu juga termasuk untuk yang peduli akan untuk pendidikan di sekolah kita. Itu kira-kira. Iya, terima kasih Pak Ahmad. Selanjutnya kalimat rumpang yang harus kita selesaikan. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa monggo untuk dipikirkan bersama-sama. Kayaknya Putri yang sudah siap. Monggo Putri. Saya dan guru lain yang ada di sekolah ini semuanya paham bahwa setiap anak itu unik, memiliki perbedaan, memiliki keterampilan yang berbeda-beda, sehingga kita sebagai guru tugasnya yaitu untuk menuntun tumbuh kembang sesuai dengan kodratnya. Ya, terima kasih.
Bapak Ibu, monggo ditambahkan. Pak Nyoto, barangkali mau menambahkan Pak Nyoto. Mau saya tambahkan lagi Bu, sekali lagi. Ya, monggo Pak, monggo silakan Pak Aman. Kita warga sekolah termasuk guru, saya paham bahwa siswa itu adalah aset yang dapat kita bentuk. Contohnya bahwa sesuai 2012 kita sudah tahu dan paham sifat atau karakter siswa tersebut, dan bahkan bakat dan minat dalam tersebut kita sudah paham karena kita setiap hari. Dan kita di sini sebagai membentuk seperti apa nanti anak ini di masa depannya. Ya, anak ini bakatnya di bidang penari, maka kita harus mendalami atau mengangkat dari bakat dari anak tersebut. Contohnya seperti anak ibu Ayu kita menari, maka itu harus kita kembangkan. Nah, seperti si Safa tentang ngomong, nanti dia harus kita kembangkan bahwa dia bisa pintar, mau bisa berpidato mungkin tanpa teks di hadapan umum. Jadi itu menurut saya, jadi itu kita apakan. Terima kasih. Terima kasih. Monggo, Bu Sumi. Dari harapan kita ya, dan kita sudah memahami benar siswa kita itu sebetulnya adalah pribadi yang unik. Banyak keterampilan yang kita lihat dari mereka semua itu mempunyai keterampilan berbeda-beda yang unik. Menambahkan dari kegiatan tersebut sebaiknya kita guru dan pihak sekolah juga mampu membuat identifikasi atau menganalisis semua siswa-siswa kita itu seperti apa, yang bakat apa yang mereka miliki. Kemudian keterampilan dasar apa yang sudah mereka punya. Jadi tugas kita memberikan layanan supaya yang mereka punya itu, keunikan dan keterampilan dasar yang mereka punya ini semakin berkembang. Kami pihak guru sebagai yang dapat memfasilitasi mereka untuk berkembang, kemudian pihak sekolah juga memberikan sarana dan layanan terbaik, baik secara program ataupun hal-hal lain yang diperlukan oleh anak-anak ini, supaya sejak dini kita sudah mengetahui betul keunikan, keterampilan, bakat seperti yang disampaikan Pak Ahmad tadi ini, maksudnya bisa terlayani dengan baik dan berkembang sesuai dengan usianya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Sumi. Bu Sumi lupa karena yang dekat dengan mesin saya Bu Sumi ini yang saya telepon Bu Sumi ini, mohon maaf Bu Sumi. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru semuanya. Kita sudah menyelesaikan kalimat rumpang yang akan menjadikan solusi kita untuk menentukan visi sekolah kita. Bapak Ibu guru, dari kesimpulan kalimat rumpang yang saya dapat dari Bapak Ibu semuanya, dari anak-anak semuanya, yaitu kita memimpikan murid yang tangguh, terampil, sehat, bahagia, inisiatif, bernalar kritis, kreatif, dan inovatif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita percaya bahwa murid adalah memiliki pengetahuan yang hebat, bakat yang hebat, minat dan potensi yang beragam untuk dikembangkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sekolah kita mengutamakan karakter dan lingkungan belajar pada murid. Murid di sekolah kita sadar betul untuk berhasil harus terlihat aktif dalam proses pembelajaran yang mandiri dalam mengembangkan potensi dalam dirinya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menuntun tumbuh kembang anak
sesuai dengan kodratnya, maka kita harus berbenah menjadi tauladan bagi anak dan bergerak agar tercapai merdeka belajar. Kita dan warga di sekolah paham bahwa setiap anak itu unik, memiliki keterampilan yang berbeda-beda, sehingga tugas guru menuntun tumbuh kembang sesuai dengan kodratnya. Bapak Ibu guru semuanya dan anak-anakku, kita melihat visi sekolah SDN 09 Tenggarang Seberang. Visi sekolah kita yaitu terwujudnya sekolah berprestasi, terampil, dan berbudaya berdasarkan iman dan takwa. Dari diskusi kita tadi menyelesaikan kalimat rumpang kita bersama, kira-kira visi yang ada di sekolah kita ini Bapak Ibu sudah sesuai dengan impian anak-anak, impian kita semuanya, atau bagaimana Bapak Ibu? Monggo untuk ditanggapi. Ya, saya Bu. Monggo Pak Ahmad. Visi kita ini terwujudnya sekolah berprestasi, terampil, berbudaya berdasarkan iman dan takwa. Menurut saya sudah sangat seimbang. Kenapa saya katakan seimbang? Kenapa Bu? Iya, Ibu, kami angkat prestasi anak kami sehingga visi kami ini. Jadi selama ini kita sudah banyak mendapatkan prestasi, baik tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, sampai tingkat provinsi. Walaupun tidak ada nominasi, jadi kita sudah pernah keluar kandang lah istilahnya, tidak lagi hanya di kecamatan. Ya, kebetulan kita di kota kecamatan ini kita harus jaga image dan jati diri kita. Prestasi yang kita dapatkan seperti pidato bahasa Inggris, matematika, dan seni. Dan hampir setiap OSN kalau diadakan tingkat kabupaten, SD kita tidak pernah ketinggalan SD kami. Pasti dapat nominasi. Ya, untuk tingkat kabupaten juara satu, kecamatan mewakili SD kami. Kita sudah SMP itu. Dan mudah-mudahan tahun ini ada lagi OSN tingkat SD, pasti akan kami kirim. Nah, untuk tingkat provinsi ini Ibu Suryati pernah mendampingi matematika. Ini ya, Olimpiade matematika. Nah, selain prestasi juga ada guru sekolah sehat itu apa namanya? Sekolah sehat. Adi Widata. Belum provinsi, kecamatan juara 1, kabupaten juara 3. Nah, jadi itu kan Bu Kati, guru penggerak, saya rasa sudah hampir mengenal sesuai dengan visi kita, dengan apa yang kita kerjakan di sekolah kita. Terima kasih. Sama-sama Pak Ahmad. Monggo Bapak Ibu guru, bagaimana visi sekolah kita sesuai dengan cita-cita kita, keinginan kita semuanya? Monggo Bunda Anjar, silakan bersuara, suaranya merdu. Ini menurut saya visi dan misi yang berada di sekolah SDN 009 itu sudah terwujud. Kemudian sesuai dengan diskusi kita, saya bermimpi semua guru di sekolah ini yakin dan mau melakukan perubahan untuk mewujudkan murid berfilosofi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan berpatokan Pancasila dengan cara menuntun
siswa-siswa kita sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, dan untuk meningkatkan kompetensi di semua bidang. Kemudian yang kedua yaitu saya menginginkan di sekolah semua guru paham dan dapat berperan sebagai fasilitator dalam setiap kegiatan belajar, sehingga guru melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan mengutamakan keaktifan siswa serta menggunakan bermacam-macam metode dan mampu berinovasi serta mempunyai keyakinan untuk perubahan yang dimulai dari diri sendiri untuk mengutamakan kepentingan murid-murid atau kepentingan siswa kita. Mungkin itu kesimpulan dari kelompok 3. Oke, terima kasih Bunda Anja. Ayo anak-anak, bagaimana visi kita anak-anak? Sudah sesuai dengan keinginan kalian, dengan cita-cita kalian? Coba disimpulkan dari kalimat rumpang yang ada tadi itu, coba disimpulkan sesuai dengan cita-cita atau visi sekolah kita apa belum? Ayo Mbak Ayu. Atau Ipa aja. Saya memimpikan sekolah yang nyaman, bersih, indah, rapi, dan membuat saya betah untuk belajar di sekolah. Kita percaya bahwa guru adalah orang tua saya yang kedua di sekolah. Guru adalah orang yang membimbing dan mengantarkan saya menjadi orang yang cerdas, kreatif, dan berkarakter luhur. Saya juga memimpinkan sekolah saya melaksanakan perubahan untuk mengutamakan keberpihakan pada murid melalui pembiasaan akhlak mulia, berkarakter, dan budi pengerti. Berdasarkan potensinya secara kontinu, sehingga saya termotivasi dalam setiap kegiatan. Saya bermimpi semua guru di sekolah saya yakin dan mau untuk melakukan perubahan guna mewujudkan murid berprofil Pancasila dengan cara menuntun murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan mau meningkatkan kompetisinya di semua bidang. Saya menginginkan guru di sekolah saya paham bahwa guru berperan sebagai fasilitator dalam setiap kegiatan Merdeka Belajar, sehingga guru melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan mengutamakan keaktifan siswa serta menggunakan bermacam-macam metode pembelajaran dan mampu berinovasi serta mempunyai keyakinan untuk melakukan perubahan yang dimulai dari dirinya sendiri yang mengutamakan kepada murid. Jadi menurut anak-anak, visi sekolah kita ini sudah sesuai apa belum, Nak? Sudah setuju dengan visi kita? Sudah. Mari sama-sama visi kita wujudkan bersama-sama ya. Monggo, Bu Pini, ditambahin Bu Pini. Kelompok 2. Nanti terakhir kelompok 3. Terima kasih. Kelompok 1. Dari misi sekolah di SD 009 Tegarong Seberang, yaitu terwujudnya sekolah berprestasi, terampil, dan berbudaya berdasarkan iman dan takwa. Di sini saya menyimpulkan bahwa saya sebagai seorang guru sangat bermimpi supaya murid-murid itu berkarakter yang luhur, berprofil Pancasila, sehingga dia akan mempunyai jiwa yang bergotong royong, kemudian kreatif, mandiri, dan bernalar. Kemudian saya juga berharap atau bermimpi bahwa sekolah ini percaya bahwa setiap murid itu mempunyai kemampuan dan bakat yang harus mendapatkan tuntunan dari guru dan stakeholder di lingkungan serta mengutamakan pendidikan yang berpihak kepada murid. Juga saya berharap
bahwa murid itu ya betul-betul mempunyai yaitu atau mengikuti bahwa mereka itu hidup di abad ke-21 yang membutuhkan pendidikan di sekolah sebagai jembatan untuk masa depannya, dan juga bermimpi sebagai guru di sekolah. Saya yakin mau untuk melakukan perubahan guna mewujudkan murid yang berprofil Pancasila. Dengan keinginan tersebut, maka terciptalah bahwa di sekolah ini mempunyai visi yaitu terwujudnya sekolah berprestasi, terampil dan berbudaya dan berdasarkan iman dan takwa. Mungkin itu Bapak Ibu simpulan dari diskusi kita yang diberikan tadi. Semoga semuanya bermanfaat. Amin. Dan berhasil juga bagi Amin. seorang guru dan khususnya untuk Ibu Kati Nur Aini sebagai guru penggerak. Amin. Terima Amin. Amin. kasih. Ya, terima kasih Bu Pini. Jadi kelompok 2 setuju ya Bu Pini ya, kalau visi kita yaitu terwujudnya sekolah yang berprestasi ya Bu ya, terampil dan berbudaya berdasarkan iman dan takwa. Ada yang perlu ditambah-tambahi apa ini kita jalankan Bu Supini? Kelompok 2 bagaimana? Setuju aja? Setuju, Bu. Oke, terima kasih. Yang terakhir kelompok 1 monggo Bu Sumi. Terima kasih kesempatannya. Untuk kami kelompok 1, saya memimpikan murid-murid yang berkarakter luhur dan berprofil Pancasila. Murid-murid berkarakter luhur, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mempunyai jiwa gotong royong, kreatif, mandiri dan bernalar kritis, sehingga dengan nilai-nilai yang dimilikinya mampu menghantarkan murid yang memiliki keterampilan hidup dan kedepannya dapat diterima di mana saja, menjadi pemimpin kreatif dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan serta bermanfaat dimanapun dia berada. Untuk itu, dengan visi sekolah yang ada, yaitu berprestasi, terampil, dan berbudaya berdasarkan iman dan takwa, menurut kelompok kami Bu, kalau bisa direkomendasikan ada kata yang boleh diselipkan. Jadi mohon artinya direkomendasikan saja. Kalau melihat dari dan mendengar dari beberapa usulan Bapak Ibu guru, juga harapan dari siswa impian mereka, mungkin ada kata yang belum terwakili, begitu menurut kami kelompok 1 Bu Katia. Apa bisa ya kira-kira direkomendasikan ya? Lihat kata-katanya ini kan berprestasi, oke, berarti sudah terwakili. Terampil, oke, berarti sudah terwakili. Ada kata inovatif yang barangkali harus ada di situ Bu, kalau bisa direkomendasikan. Ada kata inovatif di visi, karena harapan kita ke depan murid-murid kita itu mempunyai inovasi yang tinggi Bu, terhadap proses pembelajaran, sehingga nantinya di kehidupan yang akan datang seperti harapan kami tadi bisa dilaksanakan. Ada kata inovatif dan inisiatif Bu. Terwujudnya sekolah berprestasi, terampil, inovatif, inisiatif, dan berbudaya berdasarkan iman dan takwa. Iya, artinya direkomendasikan aja Bu, kalau menurut, soalnya nanti penjabaran misi sekolah untuk mengcover harapan tersebut harus ada kata itu menurut kami kelompok 1. Ya Pak ya? Inovatif dan inisiatif Bu, karena harapan thinking ya Bu. Inovatif, inisiatif. Ini makna yang berbeda-beda. Bukan kreatif Bu, kreatif bisa diwakili dari terampil. Kalau kreatif bisa diwakili dari terampil.
inovatif. Inovatif itu beberapa kreasi seperti harapan siswa-siswa tadi. Kemudian kalau inisiatif itu menujunya ke high thinking, berpikir tingkat tinggi, Bu. Artinya mereka punya dasar, jadi kita tinggal mengcover saja. Kalau menurut kami, Bu Kurnia, kira-kira ada, kalau kami salah ya mohon dimaafkan dari kelompok 1 yang mengakhiri. Terima kasih Bu Tati. Sama-sama Bu Sumi. Terima kasih Bu Sumi, kelompok 1 ada usulan bahwa sekolah kita biar lebih di depannya lebih maju. Dia mengusulkan bahwa visi kita tambahin kata-kata sedikit Ibu ya, biar lebih bagus, maknanya memang bagus betul. Jadi terwujudnya sekolah berprestasi, terampil, inovatif, inisiatif Ibu ya. Bu, mohon maaf, jangan menggunakan kata bagus. Yang mana Lebih tepat mengcover dari keinginan siswa dan guru ya Bu ya. Mungkin itu kalau bagus nanti semua kata bagus ya Bu. Bagus bahasa Indonesia nanti akan protes. Inovatif, inisiatif Ibu ya. Berbudaya Budaya, berdasarkan iman takwa. Sudah itu aja ditambahin. Larinya ke sana. Inisiatif. Inisiatif naik. Amin. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru, anak-anakku semuanya. Hari ini kita sudah melakukan diskusi yang cukup hangat. Kita bersahabat, bersahaja, damai, sejahtera ya Bapak Ibu, anak-anak. Dan kita menemukan visi sekolah kita, yaitu terwujudnya sekolah berprestasi, terampil, inovatif, inisiatif, dan berbudaya berdasarkan iman dan takwa. Setuju Bapak Ibu guru, anak-anak? Setuju. Ya, terima kasih. Jadi kesimpulan diskusi hari ini sudah kita ketemukan. Yang terakhir Bapak Ibu guru dan anak-anakku yang saya sayangi, ada beberapa